kue lah sing digendong ditinggal aja digawa munggah. Jadi kalau bahasa Indonesia gini bang, itu yang digendong ditinggal jangan dibawa naik. Mas nginep di pos 4. Enggak pak. Terus bapak itu bilang, ya hati-hati mawon, hati-hati aja gitu bang. Halo guys, balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri nih. Gue kedatangan narasumber yang ini narasumber kita dapat dari salah satu subscriber kita ya. Iya bang. Salah satu subscriber Lentera Malam, kebetulan dia DM kita. Yaudah kita kenalan dulu deh sama narasumbernya. Osin. Apa kabar Sin? Baik bang. Halo, nama gue Osin, biasa dipanggil Osin sih dari Purwokerto gitu kan bang. Karena dari kecil gue suka nonton film Osin jadi dipanggilnya Osin bang. Gitu. Itu nama panggilan lu berarti ya? Nama panggilan dari bukan keluarga. Nama asli, nama asli samakan saja lah ya. Iya bang. Lu ada cerita apa nih Sin? Ini bang, jadi gue pernah naik ke Puncak Selamat, ke Gunung Selamat itu. Jadi gue nginep 4 malam 3 hari di pos 4, pos Samarantu bang. Pos Samarantu? Iya bang. Waduh, itu kan pos terkenal horor ya? Iya bang. Lu berani-beraninya nge-camp di situ ya? Yang penting niatnya bang. Niatnya baik lah ya. Bang, bener bang. Tapi ada hal-hal horor pada situ kan? Ada deh bang, nanti gue ceritain. Udahlah, lu ada akun Instagram nggak buat di share-share teman atau ada usaha yang bisa lu share-share di sini? Akun aja deh bang. Akun Instagram lu? Instagram. Apa tuh akunnya? Osin_Januar. Oh, yaudah ntar gua taruh di deskripsi lah ya. Bisa bang. Yaudah kalian sebelum dengar ceritanya ada baiknya like, comment, subscribe channel ini dulu lah. Kasian, udah capek-capek bikin video, syuting tidak ada subscribernya. Jadi tolong dibantu dulu ya. Ya udah kita tonton dulu yang satu ini. Jadi dulu waktu dari 2015 ke 2016 mau tahun baru itu bang, gue naik. Nah tujuan awal gue naik selamat buat buktiin bang, gue pernah nazar bang. Apa tuh nazar? Nazar gue kalau istri gue hamil bang, gue taklukin selamat sekali lagi bang. Soalnya gue udah 3 tahun nikah bang sama istri gitu kan, 3 tahun nikah, istri belum hamil, terus entah kenapa tiba-tiba gue ngeliat Puncak Selamat. Nah akhirnya istri gue hamil baru berapa bulan gitu ya bang, bulan Desember. Terus ketemu sama 3 orang Bekasi, orang Jakarta Selatan, terus sama orang Bogor satu. Namanya Heru, Diki, terus yang 2 orang ini yang bikin gue emosi bang. Nama sama Diki cuma beda I sama Y doang bang. Mereka datang tanggal 30 pagi naik Serayu. Karena gue orang Purwokerto, terus rumah gue dekat stasiun, gue jemput bang. Gue jemput naik motor, terus istirahat dulu di rumah gue berapa jam 12 siang, jam 1 gue mau naik. Tapi karena gue udah nikah gitu ya bang, gue harus izin dulu bang, pamit gitu. Sebelumnya gue jemput istri dulu ngajar, terus pamitan. Nah pamitan ini bang sama istri itu setengah, dalam arti setuju nggak setuju gitu bang. Setengah hati lah ya. Ya setengah hati izinin gitu, soalnya posisinya gue itu habis sakit gitu loh bang. Tapi karena gue udah nazar, terus gue udah janji sama teman-teman ini yang datang jauh-jauh gitu kan, masa gue nggak jadi gitu kan. Terus packing udah semua lengkap, jadi istri yaudah yang penting hati-hati gitu doang, jangan lupa bismillah, terus ingat tujuannya naik buat apa gitu doang. Sama istri dipesenin gitu. Kita berangkat jam 2 siang, kita berangkat ke Blambangan. Kita naik dari basecamp Blambangan, dari Purbalingga. Sampai sana kurang lebih setengah 4-an lah bang. Soalnya deket sih dari tempat gue bang ke Blambangan. Kita naik motor bang, bonjangan 22, sampai di sana setengah 4-an, jam 4 lah. Di base camp kita daftar simaksi segala macem bang, gitu. Habis itu kita sholat asar biasa bang, kewajiban gitu. Kita sholat asar sambil packing lagi. Kira-kira barang apa yang kurang, terus perlengkapan apa gitu bang. Udah kita start jam 4:30 lah bang. Kita berdoa dulu kayak biasa, minta kelancaran sama Tuhan Yang Maha Esa buat naik gitu kan. Nah pas naik, harusnya kita naik itu yang jalurnya itu jangan yang nanjak langsung, kita ambil yang kanan. Tapi enggak, kita nekat ambil yang nanjak langsung bang gitu. Jadi langsung nembus ke pos bayangan antara base camp dengan pos 1. Karena jalannya yang medannya terlalu nanjak, kita berempat kecapean bang. Akhirnya istirahat dulu di situ.
Itu aja dari base camp ke pos Bayang itu ada setengah jaman lebih gitu, karena ibaratnya bener-bener nanjak banget gitu. Nah di situ kita lagi istirahat, nggak tahu kenapa bang, jadi fokus pandangan gue bang, lihat sosok gitu bang. Sosok apa tuh? Cewek dia pakai bajunya kumel kusem, terus rambutnya ya dibilang panjang sih bang, terurai, tapi mukanya itu pucat bang gitu. Kuntilanak kali Lah mungkin sih bang. Tapi karena kita masih berpikir, kita masih sore sih bang, masih jam 5 gitu kan, masih ada matahari, masa gitu kan. Terus pikirannya saya sendiri tuh pribadi, paling warga situ gitu kan. Ternyata teman juga lihat, tapi kita itu semua sama-sama silent bang. Nah akhirnya kita lanjut lagi sampai ke pos 1 itu maghrib, dan pas azan maghrib bang. Azan maghrib kita packing lagi, karena waktu itu posisi badan gue udah nggak fit bang, ngedrop banget bang. Jadi teman-teman gua 3 orang itu udah kita bongkar carrier lu gitu kan, barang-barang yang kira-kira berat bagi sama kita gitu. Jadi teman bener care gitu bang mereka. Jadi tas gue dikeringanin, cuma kira-kira bawa kalau dibilang 40 liter itu nggak nyampe bang. Udah beres semua, kita sholat berjamaah, 6:30 kita lanjut lagi bang jalan. Dari pos 1 ke pos 2 jalannya bener-bener ibaratnya ini dengkul ini bang, lutut gitu, sampai sini bang bisa bang, nanjak banget gitu. Karena ibaratnya badan gue capek, terus temen gue yang satu nyaranin bahwa kita jalan 20 menit berhenti, jangan maksain gitu kan. Terus sampai di pos 2 mau ke pos 3 gitu bang, ada bunyi nada dering bang. Nada deringnya itu suara kuntilanak ketawa. Yang pertamanya kecil banget, akhirnya nyampe gede banget suaranya, deket banget gitu loh. Gue nyeletuk, udah tahu di tengah hutan, nada dering kuntilanak. Langsung teman-teman gue semuanya bang ngeluarin HP bang, lihat nggak ada sinyal, bingung kita semua bang. Wah langsung teman gue bilang, udah kita jalan lagi, kita nggak boleh istirahat di sini gitu kan. Akhirnya kita jalan lagi, mau ke pos 3 gitu, ketemu orang bang, kan karena malam tahun baru gitu ya bang, jadi banyak yang jualan. Terus ada orang pribumi situ, orang asal situ turun, terus nyapa kita pakai bahasa Jawanya, kue lah sing digendong ditinggal aja digawa munggah. Jadi kalau bahasa Indonesia gini bang, itu yang digendong ditinggal, jangan dibawa naik. Kita bingung bang, soalnya kita cuma gendong keril gitu loh bang, tapi kok orang itu, bapak-bapak itu bilang itu yang digendong jangan dibawa naik. Kita bingung, kita langsung tolak-tolak bang, berempat gitu. Gendong apa gitu kan. Nggak ada yang gendong apa-apa, gendong keril. Ya udah kita pikirannya positif aja bang. Nah setelah itu kok makin berat gitu loh bang. Kita naik makin berat. Jadi emang kayak keril kita itu kayak ada nambah beban gitu bang. Sesampainya di pos 3 itu gue udah bener-bener payah banget kondisi gue bang. Akhirnya kita istirahat dulu sejenak, di lumayan lama sih di situ. Terus teman gue yang namanya si Heru itu ngobrol sama orang situ, kan di situ ada yang jualan juga di pos 3. Ngobrol, dia ngasih air putih bang, air putih gelas gitu kan, aqua gelas. Habis itu enteng bang kita bang, badan saya juga yang ibaratnya pertama ngedrop itu fit lagi bang. Akhirnya kita naik lagi, naik, tapi setelah jalan berapa jauh itu gak kuat lagi bang badan gue. Akhirnya teman gue maksain, udah lu tunggu sini dulu gitu kan. Jadi pas itu antara pos 3 sama pos 4 gitu, gue berhenti di situ. Terus temen gue yang 2 itu naik, nggak bawa keril, jadi gue nungguin keril di situ berdua. Diki yang hurufnya I, dia naik sama si Heru, dia cuma bawa tenda bang. Ternyata pos 5 penuh, pos 6 penuh gitu. Udahlah, diriin tenda di pos berikutnya. Kita pertama nggak kepikiran itu pos 4 sama rantu bang. Yang penting kita ketemu, lihat ada tulisan pos 4 atau ada tulisan pos, kita langsung diri tenda. Kita jam 1 malam kita diriin tenda. Habis diriin tenda, udah kita masak, bikin mie apa segala macam gitu kan. Habis itu kita tidur istirahat, karena udah bener-bener payah badan gue kan. Gue ya, teman gue juga udah capek karena ngikutin gue sih bang. Jadi ngikutin dalam arti setiap 20 menit jalan berhenti itu pasti akan lebih nguras tenaga bang. Jadi akhirnya kita istirahat tidur. Kita pagi bangun gitu kan, kaget bang. Kaget ternyata tempat yang kita diriin tenda itu nggak layak buat diriin tenda bang.
sebelah belakang tenda itu benar-benar udah langsung jurang bang. Padahal semalam kita lihat itu bang, tanah lapang. Sebelah kanannya tuh apa tuh? Sebelah kanan itu yang bisa buat tenda harusnya sebelah kanan. Tapi waktu semalam sebelah kanan itu kita lihat jurang. Jadi Gitu. terbalik gitu ya? Kebalik bang. Jadi pas naik loh bang, bukan pas turun. Kalau pas turun berarti posisi yang bisa bikin tenda kiri. Tapi pas kita naik posisi sebelah kanan yang bisa bikin tenda. Harusnya ya? Harusnya. Tapi sekarang semalam mungkin karena pikiran udah capek atau gimana gitu ya bang, atau ada yang ngasih penglihatan lain gitu kan, jadi bisa bikin tenda. Kita bikin tenda di situ bang, gitu. Nah paginya lihat kita semua nyebut bang, astagfirullahaladzim. Coba kalau semalam kita gelebak ke sana semua, udah pindah gitu kan, kita pindah diriin tenda, terus ada orang situ dari orang Purbalingga asli mungkin pedagang gitu kan, mas nginep di pos 4. Nggih pak. Terus bapak itu bilang, ya hati-hati mawon, hati-hati aja gitu bang. Oh nggih pak, gitu jawab, ibaratnya kita pakai bahasa Jawa lah gitu kan bang, buat unggah-ungguhnya gitu. Terus habis itu temen gue nyaranin ini mau lanjut atau mau pindah pos gitu loh, pindah tempat ngecamp gitu kan. Akhirnya satu temen gue ngambil rokok, dia ngerokoknya rokok Jisamsu bang, kretek, Jisamsu kretek, dia taruh di atas pohon tempat tenda kita gitu kan. Dia seperti minta izin bang, kalau kita boleh nginep di sini, ambil ini rokok. Kalau nggak boleh nginep, buang ini rokok. Hilang bang. Habis ditaruh, dia ngomong itu selesai, hilang rokoknya bang. Satu bungkus masih dikunci itu bang. Berarti ya udah kita tenang aja. Berarti kita diizinin gitu bang. Yang penting kita udah minta izin segala macem gitu kan. Anehnya itu kita selalu diganggu bang. Jadi siang-siang kita habis makan segala macem ya kan. Kita di dalam tenda berempat. Kita sambil main kartu gitu kan, tenda kita digoyang bang. Padahal kalau abang tahu gitu ya bang, di pos 4 itu buat angin aja masuk itu susah. Emang bener-bener pos 4 itu pohon gede semua bang. Tapi tenda kita digoyang, jangan digoyang-goyang gitu. Akhirnya teman gue bercanda, ini minta suruh keluar nih, suruh nemenin mereka gitu kan. Akhirnya kita keluar, kita nongkrong di luar bang, nongkrong di luar nggak ada apa-apa bang. Sampai maghrib malam, karena apa ya bang, kita siang udah perpikirannya macam-macam, jadi pas selesai sholat maghrib kita masuk semua bang, kita masuk semua dalam tenda sambil masaknya aja nggak di luar tenda bang, kita masak mie, bikin kopi, terus sambil nunggu isya gitu kan, kita ngobrol-ngobrol di dalam tenda itu kayak hujan bang. Kita buka tutup tendanya terang gitu, tapi di dalam tendanya itu hujan, jadi kerasa ada bunyi air hujan gitu, netesin tenda. Kita buka terang gitu kan, terus kita tutup lagi kayak hujan, udah kita cuekin gitu kan. Malamnya lagi tuh ada langkah bang, langkah orang naik gunung rame. Kan di tenda ada lubang kayak jendela kecil, kita ngintip nggak ada orang, tapi ada orang ngobrol sambil bilang misi ya mas gitu. Kita lihat, kita jawab monggo gitu kan. Kita lihat nggak ada bang gitu, di pos 4 sama Rantu itu bang. Jadi akhirnya udah nggak usah bikin macam-macam, kita di sini kan udah minta izin, kita juga naik gunung, pingin naik gunung, nggak bikin macam-macam gitu kan. Kita tidur, pas tidur sama bang, masih diganggu bang di situ. Kalau saya pribadi ngerasainnya itu bang, pas tidur itu sesak napas gue, jadi kayak ada yang nindin gitu. Gue ronta-ronta nggak bisa bangun apa. Akhirnya teman dibangunin, kenapa lu, kenapa, langsung nyebut astagfirullahaladzim, aku mimpi nih gitu, kayak ada yang nindin aku. Udah kamu berdoa gitu kan. Kita doa bareng-bareng, minta izin lagi, baru bisa tidur bang. Pas malamnya kita jam 1 summit, mau naik ke puncak kan. Nah pertamanya posisi badan gue sehat bang, sehat gitu kan, karena udah istirahat lah sehari kan. Pas pertengahan antara pos 5 itu langsung ngedrop lagi bang badan gue. Belum sampai pos 5 padahal. Belum pas sampai pos 5 padahal langsung ngedrop lagi badan gue bang. Akhirnya jalan sampai ke pos, antara pos batas vegetasi bang, Pelawangan namanya. Di situ badan gue udah bener-bener ngedrop pol bang. Kuku tangan terus bibir itu udah biru. Bisa dibilang gue kena hipo. Kondisinya gerimis bang. Gue pakai mantel bang. Pakai mantel yang apa? Celana baju. Terus teman gue minta tolong dong teman gue kena hipo nih, masuk ke sini. Nggak ada satupun bang. Gitu. Akhirnya ketemu sama orang Pekalongan. Jadi dia bukan naik sih bang, bukan ngecamp apa, jadi dia PP.
disebutnya kalau orang naik gunung itu PP, jadi dia naik summit langsung turun gitu. Terus akhirnya kita kumpul bareng jadi satu, gue dibakarin api unggun. Terus dia bilang, lu jangan jangan jauh dari api, terus lu jangan tidur. Tapi pandangan gue udah ngayal kemana-mana bang. Pas lagi ngayal kayak gitu gue kena hipo, mungkin karena pandangan gue kabur atau gimana, gue ngeliat manusia kerdil bang. Disebut manusia kerdil, dia emang pendek bang, tapi mukanya tua, hidungnya gede banget, terus rambutnya rada gimbal. Dia sembunyinya di batas vegetasi itu, pelawangan itu ada pohon kecil bang, kalau nggak salah itu edelweiss atau apa, pokoknya pohon yang pendek gitu. Dan dia di situ bang, ngeliatin gua gitu. Mukanya datar bang, nggak ada senyum, nggak ada apa. Gue ngeliat itu, apa gue mau mati gitu kan, karena gue posisi udah gigil banget bang, udah ngerasa aduh dingin banget gitu kan. Terus teman gua ngingetin gua, lu naik ke sini lu ninggalin seseorang, istri lu harus kuat. Tapi gue pikirannya udah kacau bang gitu. Ngeliat itu orang liatin gua, terus kayak ibaratnya kayak ngajak, padahal dia mukanya datar bang, hidungnya gede gitu. Habis itu gue ngerasa gue harus punya semangat, karena orang kena hipo itu kalau nggak ada tujuan semangat dia nggak akan bisa sembuh. Terus dibilangin sama orang Pekalongan itu, gue lupa namanya siapa, mas siapa, pokoknya lu harus punya semangat bang. Gue dibakarin api unggur, terus dia bilang, mas lu gue peluk ya mas, nggak usah malu-malu, gue peluk gitu, tenang, gue buat nyelamatin lu gitu. Akhirnya dia meluk gue bang. Ibaratnya yang meluknya itu gue nggak pakai baju bang. Jadi peluk skin to skin ya, skin to skin bang gitu. Gue dipeluk itu. Teman gue juga, aduh parah lu Ri gitu kan, kalau lu nggak kuat naik nggak usah naik deh gitu. Gue jadi ngerasa punya tanggung jawab gede sama istri lu kalau lu kenapa-napa gitu. Dia bilang gitu teman-teman gue, karena ada kemauan gue mau naik gitu kan, harus mau sembuh gitu kan. Akhirnya pas gue ngeliat matahari bang, matahari tahun 2016, gue masih inget banget bang. Itu kayaknya gue punya semangat hidup. Soalnya apa bang, badan gue itu kena matahari langsung anget. Nggak lama itu jam tujuan, pikiran egois gue muncul bang. Serius, munculan egois gini, gue udah sehat, padahal baru sehat sebentar loh, gue harus taklukin itu puncak. Terus akhirnya gue bilang, teman gue yang 3 udah naik kan, karena diizinin sama orang Pekalongan, udah tinggal aja mas, biar kita yang ngurus, ini sama-sama orang Jawa kok. Tapi karena pikiran egois gue muncul, baru pertama sehat kan. Nah akhirnya gue nekatin buat naik bang, ditemenin sama orang itu. Sampai puncak Surono kan, gue teriak bang, teriak gembira, terus teriak, istri gue udah hamil, gue teriak itu. Sampai dilihatin semua orang. Habis itu selesai muncak, kita turun lagi bang. Masih tetap nginep di pos 4. Kan itu masih tanggal 1 bang. Kita masih semalam lagi. Dah semalamnya lagi tuh bang, pas kita sore nyampe pos 4-nya, itu ada muda-mudi 2 orang, cewek cowok, diriin tenda di pos 4. Akhirnya kan banyak itu, karena ada 1 tenda di pos 4. Akhirnya jadi kayak nularin loh bang, diriin tenda di situ juga, karena di pos 5, pos 6 itu udah penuh semua. Pas diriin tenda, muda-mudi di situ dibilangin sebenarnya sama orang situ gitu kan, kalau mau diriin di tenda, jangan 1 tenda jangan ada ceweknya gitu loh. Ternyata jadi ibaratnya mereka nggak pedulian atau gimana gitu ya bang. Mereka diriin tenda, pertama tenda rata bang, nggak selang berapa lama rubuh. Langsung gue pikir jangan-jangan ini nggak boleh gitu kan. Langsung gue bilangin, mas maaf ya mas, kayaknya masnya nggak boleh diri tenda di sini deh gitu kan. Dia bilang gini, saya nggak ngapa-ngapain kok sama cewek saya, tenang aja gitu, bukan masalah nggak ngapa-ngapain mas gitu kan. Yang penting di sini kalau udah nggak boleh ya udah gitu loh bang, harus jangan ibarat jangan lawan gitu. Jadi kalau gue juga sebenarnya waktu pertama diriin tenda gue nggak boleh, mungkin gue nggak nyampe tanggal 2 bang di situ. Jadi akhirnya karena mungkin dia takut si cewek gitu kan, ya kalau yang cowok sih ngotot aja bang, nggak masalah gitu kan, kayak nantangin gitu. Akhirnya yang cewek kayak takut, akhirnya mereka naik ke pos 5 diriin tenda di sana. Pas kita sampai lagi di situ udah rame, kita cerita ternyata banyak kejadian bang yang baru diri tenda itu. Ibaratnya anak-anak baru gitu kan, baru datang diri tenda itu, di dalam tenda gue itu kayak ada orang. Padahal nggak ada sama sekali. Katanya ada orang bercanda, anak kecil gitu di dalam tenda gue bang, di pos 4 itu. Aduh masa sih orang kita berempat doang gitu kan. Ah yang bener mas, orang tadi ada di dalam kok, ada bayangannya gitu bang. Ah nggak ada, nih dilihat nggak ada. Akhirnya mereka pada nggak berani ngecamp bang,
cuma bikin tenda cuma buat istirahat doang. Habis itu mereka pada geser, nggak nyampe bermalam. Tapi akhirnya cuma sendirian doang gue di tenda itu, di pos 4 itu. Sendiri lagi ya? Sendiri lagi bang. Cuma 4 orang itu. Bener-bener nekat kita gitu bang. Nah malamnya itu bener-bener tenang bang. Malam terakhir itu di situ tenang, nggak ada gangguin apa, kita tidur nyenyak, nggak ada suara bising apa. Jadi malam itu udah kayak tidur di rumah bang, nyaman banget suasananya. Paginya kita pulang, dan anehnya ya bang, yang waktu pertama kita mau camping, kita ngasih rokok, ya kan. Nah, rokoknya masih disisai 2 batang. Balik lagi. Baliknya bukan di itu, Bang, bukan di pohon depan tenda kita. Gitu. Pas kita lagi bongkar tenda gitu kan. Tahu-tahu, loh kok ada rokok? Rokok siapa? Udah dilihat sisa 2 batang. Terus teman gue yang satu si Diki tuh bilang, "Ini kan rokok gue yang kemarin kasih." Waduh, disisain 2 batang gitu, Bang. Pas turun ketemu bapak-bapak yang waktu malam-malam itu bang, yang waktu kita naik terus jangan yang suruh digendong, yang suruh ditinggal gitu bang. Nah ketemu lagi, "Mas, nanti kalau turun hati-hati deh." Dia pisan gitu lagi bang. Loh kita bingung kan, apa lagi, kita udah mau turun kok masih ada lagi gitu kan. Pas nyampe base camp ketemu sama orang base camp lah, orang ketua base campnya situ. Terus kita suruh ketemu sama orang sepuh situ. Ternyata dari pos 3 itu yang dulu kita yang ada yang ngikutin kita itu ngikutin lagi bang. Jadi pas di pos 3 itu udah di stop ya kan, suruh jangan ngikutin lagi naik ke atas. Tapi pas kita turun dia ngikut lagi bang, si cewek itu gitu. Sampai base camp. Sampai base camp bang. Jadi kalau kata orang situ takut kenapa-napa di jalan gitu loh, karena kita udah auranya udah suruh netep di situ gitu loh bang. Jadi si cewek itu kayak suka gitu sama salah satu dari kita gitu, jadi pingin ngikutin terus, tapi takutnya pada kenapa-napa di jalan. Akhirnya suruh ketemu sama orang sesepuh itu, akhirnya kita dibacain doa, dikasih air putih. Alhamdulillah bang, sampai rumah selamat kita bang gitu. Nah segitu aja ceritanya ya? Iya bang. Gue mau nanya sedikit nih, itu berarti lu berempat, temen lu 3, lu sendiri. Siap. Ketemunya dari mana itu? Lu bisa dapet temen yang lu nggak kenal itu kan beda kota juga iya kan? Bang, bener. Itu dari mana tuh? Jadi di Instagram itu ada, kita cari kayak hashtag cari barengan bang. Gitu. Iya. Hashtag cari barengan ke selamat gitu, hashtag cari barengan gitu doang. Di situ ada tujuannya kemana ke selamat gitu bang. Gitu. Dia kan belum pernah, lu bilang tadi kan belum pernah naik ke Gunung Selamat. Iya, bertiga. Tapi mereka itu sebelumnya memang pendaki yang udah pernah naik gunung lain udah atau gimana? sering bang. Udah sering, Mereka cuman belum pernah ke Selamat itu ya? Belum pernah ke Selamat gitu. Baru Mereka pertama baru kali pertama. ke Selamat, kena hal mistis kayak begitu. Iya bang. Dan mereka waktu pertama di rumah gua pertama datang gitu kan, kita udah rencana itu jangan nyampe ngepost di pos 4 bang. Oh berarti pos 4 itu udah jadi pembahasan lu sebelumnya? Udah dari pertama mereka mau ngajak, terus mereka tanya-tanya kan, tanya ke gua, "Lu udah pernah naik ke Selamat nggak?" "Pernah." "Gimana sih pos 4?" Udah dibahas bang gitu. Pos 4 seperti ini gue ceritain kan. Mistis-mistisnya. Yang penting terus kembali lagi, kalau kita naik yang penting kita punya tujuan. Kita naik gunung tujuannya baik, kita minta izin. Itu tempat orang lain, ibaratnya kan makhluk lain juga ada di situ. Kita punya izin, minta izin gitu kan bang. Ya udah gitu. Padahal udah dibahas itu bang. Kita nggak akan ngecamp di pos 4. Malah jadi 3 hari 3 malam ya tadi? 3 hari 4 malam. 3 hari 4 malam di situ. Iya. Kacau, Anda menantang hantu sepertinya. Nggak menantang sih, tujuannya karena pengen naik aja kan, udah ngedrop juga kan di situ kan. Daripada naik lagi pala kenapa-napa bang. Terus ibaratnya terima kasih juga buat penghuninya situ gitu kan. Udah ngizinin kita nginep, terus kita juga nggak ngapa-ngapain, dan buang air seni nggak boleh di situ bang. Jadi nggak boleh di pos 4 itu? Nggak boleh. Lu berarti kalau mau buang air kecil jalan jauh dulu gitu? Jalan jauh bang. Dan selama ngecamp di situ maaf aja bang, kita berempat itu nggak buang air besar. Dan kita nggak kerasa, padahal kita makan terus bang, tapi anehnya nggak kerasa gitu. Buang air kecil aja nggak kerasa bang. Nggak tahu kenapa. Jadi emang sih nggak boleh buang air kecil di situ, buang air besar di situ nggak boleh, pamali gitu. Terus kan lu yang di pos bayangan tuh kan sempat ngeliat kayak yang gue bilang miske itulah ya, kemungkinan miske ya. 4-4-nya ngeliat semua sebenarnya.
Cuman pada silent, pada nggak ada yang ngomong. Bener bang. Empat-empatnya semua ngelihat. Ngelihat semua. Itu posisinya lagi di mana sih? Di pohon bang, di pohon, jadi pohon apa sih? Jadi kayak damar itu loh bang. Pohon damar ya. Ntar gue tampilin lah. Pokoknya juga nggak tahu kayak apa ya kan. Pokoknya pohon yang di situ dekat lapangan antara pos bayangan, pas lapangan sih namanya. Pos bayangan itu di situ. Terus kan gue ada fotonya juga itu bang di situ. Nah di situ jadi karena dari awal kita naik, kalau kita lihat apa-apa, please kita silent. Jadi semakin kita ngelihat, semakin kita bicarain, pikiran kita, sugesti kita akan kemana-mana bang. Jadi berempat itu udah apa? Udah silent. Udah rencana silent, kita ngelihat, kita pendam sendiri. Iya. Itu juga udah etika pendaki gunung ya. Kalau ada ngeliat hal-hal begitu, mendingan jangan ceritain di lokasi. Benar. Ketika pas turun aja mendingan. Itu buat pelajaran juga nih buat yang suka naik gunung. Kalau takut jangan langsung ngomong ke situ. Ntar temennya panik semua. Iya bang. Kacau semua. Kacau bang. Ya? Karena terus buat pengalaman juga ya bang. Kalau emang kondisinya nggak fit kayak gue gitu bang, jangan maksain bang. Jangan maksain naik gunung. Gitu. Kalau lu kan bukan fit dari bawah kan, sebenarnya lu kan fit, nggak fitnya cuma dari pas di perjalanan itu. Iya kan? bener bang. Jadi beneran nggak sih bang, dulu gue sebelum naik itu gue kena tipes dulu bang. Oh sempat kena tipes. Makanya istri gue itu apa setengah-setengah. Iya karena lu sakit itu. Gitu, ngizinin nggak ngizinin. Tapi karena gue udah janji sama teman-teman, karena planningnya itu sebelum gue kena tipes. Mereka dari jauh lagi ya. Iya gitu, nggak enak gitu kan. Iya. Akhirnya ya udah kita naik. Ya udah akhirnya maksain ketemu gitu bang. Untungnya masih selamat bang. Tapi kata orang situ, ibaratnya kita berempat terlalu berani camp di situ. Sempat itu ya. Iya. Terus gue mau nanya lagi nih kan, di pos berapa ya? Pos 3. Di pos 3 lu kan ketemu sama orang yang ngomong pakai bahasa Jawa kalau lu gendong sesuatu. Itu pos 2 antara pos 2 ke pos 3. Oh, pos 2 pos 3. Itu orangnya itu pedagang situ atau warga situ atau pendaki juga? Pedagang sih kayaknya bang. Tapi kayak peralatannya pakai apa gitu? Nggak pakai apa-apa, cuma pakai kayak orang situ ya, cuma pakai kayak ini tutup kupluk gitu terus pakai sarung, jalan nenteng aqua gitu doang. Jadi kayak pedagang situ, kayak orang situ gitu. Dia ngomongnya sambil jalan apa sempat berhenti dulu? Berhenti bang, ngeliatin kita. Ngeliatin baru ngomong. Iya. Itu yang gendong turun ditinggal, jangan diajak naik. Lu mikirnya keril kan, nggak mungkin keril kan ditinggal kan? Iya bener kan bang. Itu ya perlengkapan lu, tenda makan iya bener bang. Lu nggak ada yang mikir ke situ awalnya? Nggak ada mikir bang, tapi rasanya gitu tambah berat bang. Tambah berat ya? Gitu. Empat-empatnya apa lu doang yang ngerasa berat? Ganti-gantian bang. Kok gue rasa berat banget sih ya gitu, padahal gue udah itu ringanin gitu. Kayak pindah-pindah gitu berarti? Pindah-pindah gitu bang. Terus pas di pos, lu sempet dikasih air minum putih, itu di pos 3 Pos 3. Ya? Itu sama siapa yang sama pedagang situ. Dia berarti bisa ngeliat juga, dia bisa ngeliat kayak ada yang ngikutin lu deh, makanya dikasih mungkin. minuman itu. Karena temen gua satu itu kayak ngobrol sama pedagang situ kan, beli minum gitu kan. Takut bakal kita kurang kan, kita ngobrol-ngobrol, temen gue ngobrol terus sini temennya suruh kesini gitu. Akhirnya dikasih air putih kayak air gelas gitu kan, air mineral gelas itu langsung kita suruh minum, langsung enteng lagi bang badan kita. Itu didoain gak? Lu ngeliat gak didoain atau enggak? Apa cuman lu ngeliat pas dikasih minumannya doang? Pas dikasih minumnya doang. Lu gak ngeliat pas didoainnya gitu? Doain. Pokoknya pas semua empat-empatnya minum tuh? Minum empat-empatnya. Enteng semua badannya langsung? Enteng bang, langsung bang, alhamdulillah. Tapi gak lama dari situ capek lagi bang. Terus gila, pas ngerasa capeknya itu pas jadi antara pos 3 ke pos 4 itu jadi ada kayak pohon gede 2 kembar di tengah jalan. Itu nandain bahwa kita mau masuk ke pos 4. Kalau orang pendaki pasti paham lah, itu namanya kayak gerbang goib gitu. Namanya gerbang goib? Biasanya disebutnya gitu bang. Disebutnya sama pendaki-pendaki ya? Soalnya itu pohon itu kembar 2 kanan kiri, terus jadi kayak bentuk gapura gitu. Terus habis masuk itu kita langsung nggak jauh dari situ kita ketemu pos 4, yaitu pos Samarantu itu. Pos Samarantu. Gue pernah dengar Samarantu itu singkatan apa ya? Samarantu itu jadi hantunya samar-samar gitu. Samar hantu ya dari singkatan itu ya? Iya benar bang. Gila, sampai nama posnya dikasih nama itu. Iya, karena warga situ gitu juga. Terus kita turun juga orang situ bilang, berani banget mas nginep di situ. Di base camp kita kan cerita nginep di mana mas, ngecamp di mana, kan semuanya penuh gitu kan. Tapi pas lu kan di pos bayangan itu sempat ekstrim sampai ngeliat yang kuntilanak gitu kan. Di pos 4 kan itu kan ekstrim juga kan. Lu kan ngalamin gangguan kayak yang lu tutup tendanya, lu di dalam kayak ada hujan, pas lu cek padahal kosong kan, nggak ada apa-apa, nggak ada hujan apa-apa, cerah biasa gitu kan. Bener bang, malam-malam itu. Terus yang lu ngeliat sosok itu nggak sih pas di? Nah itu bang. Kan selain yang ini loh, selain yang orang lu ngerasa kayak ada yang lewat itu, selain itu ada nggak?
Nah itu bang, jadi pos sama rantu itu jadi hantunya tuh nggak ngewujudin bang. Oh, rata-rata Makanya emang gangguannya seperti itu. iya bener bang. Jadi makanya disebut pos sama rantu itu jadi hantunya nggak ngewujudin. Jadi situ kayak ada orang jalan rame, kayak ada pasar segala macem gitu. Gangguannya banyak. Gangguannya itu jadi suara-suara doang gitu bang, samar-samar gitu. Makanya disebutnya pos sama rantu gitu bang. Nah, di situ kan di pos 4 temen lu pas baru ngecamp naro rokok. Hmm. Itu dia tahu dari mana kalau ada cara seperti itu buat minta izin? Sebenarnya sih Atau dia feeling aja gitu? feeling aja bang, Feeling aja tuh feeling dia gitu. aja gitu. Kita izin gitu loh. Kita izin naruh rokok, udah gitu. Ternyata rokoknya setelah dia selesai ngomong, tahu-tahu ngeliat lagi loh rokoknya kemana gitu kan. Itu Malah besoknya disisain 2. 2 batang. Hei, Anda itu kenapa dihabisin rokoknya? Karena orang pengen ngerokok juga kan. Tidak. Disisain 2 batang. Nah akhirnya sama teman gue nggak dirokok bang. Nggak dirokok itu. Udah tinggal aja. Takut sih bang. Iya, Ibaratnya betul. kemarin hilang kok tiba-tiba ada di kita bongkar tenda, ada di bawah dan sisa 2 batang dan nggak ada yang rokok dan itu bungkus tinggal satu-satunya gitu. Satu-satunya. Satu bungkus itu teman gua. Terus pas hipo tuh kenapa ibaratnya pendaki tuh kan rata-rata solidaritasnya lumayan tinggi ya. Kenapa pas lu hipo kok kayak banyak orang yang nolak gitu ya buat numpang di tendanya itu? Karena maaf aja bang, mungkin dulu terlalu rame. Terus waktu gue naik itu banyak isu-isu ada yang banyak barang hilang. Oh, Nah, takutnya gitu. lu sangkain Nah, pura-pura padahal nah. mau ngambil barang di situ. Iya gitu. Jadi untuk sekarang buat naik gunung itu nggak cuma orang yang bisa naik gunung, tapi yang penting lu mau naik gunung ya udah naik gitu. Padahal dia nggak safety nggak apa gitu bang. Iya. Gitu jadi Kacau juga ya. Lu padahal udah kondisi begitu. udah orang- wah Untungnya ketemu orang Pekalongan yang 6 Pekalongan, orang itu. 6 orang tuh. 6 6 orang berarti trekking doang dia. trekking doang. Dia berangkat katanya jam 10 malam. 10 malam ke puncak. Iya, dari base camp naik gitu. Berarti dia udah sampai puncak, turun ketemu lu yang udah Dia belum naik belum ke nyampe puncak. puncak? Belum, baru di pos Pelawangan, di Iya. Pelawangannya. ketemu lu yang udah sekarat lah jadi udah kayak sekarat gitu lah ya. Dia paling udah di situ lagi nunggu matahari sunrise gitu. Oh iya. Nunggu Dibikinin lah apa Api unggun. segala Nah, macam. kita akhirnya skin to skin gitu kan. Itu takdir lu kali ya. Kalau mungkin kalau nggak ada orang-orang itu lu bisa die juga kali ya. Ah, mungkin bang. Udah kondisi begitu nggak Iya, ada yang Bang, mau bantuin. Tenda lu tinggal di pos 4 kan? Pos 4, kita cuma bawa minuman, makanan aja udah. Wah, kacau. Bawa ibaratnya daypack aja. Itu tahun berapa kejadiannya? 2015 ke 2016. Buat Anda yang ada di pos 5 yang tidak menerima dia ke dalam tendanya. Pos Nanti 6 kualat bang, pos tuh. 6, pos 7 gitu. Pos 7 ya. Kualat Anda nanti ya. Ini orang sudah mau mati, tidak mau diterima di dalam tenda. Iya bang. Kacau juga. Berapa teman gue nyampe mohon-mohon gitu kan. Iya. Akhirnya yaudahlah, yuk kita naik lagi gitu kan. Kita cari ibaratnya biar nanti langsung lu kena sinar matahari gitu kan. Akhirnya gue dia bawa ke Pelawangan, terus orang Pekalongan itu ngeliat gue kayak kepayangan gitu kan, kayak ngedrop banget. Udah sini kita bikin api unggun, nggak usah dibawa kemana-mana. Di dalam tenda juga percuma gitu dia bilang. Akhirnya bakar-bakar ranting-ranting itu gitu kan. Sampai mendingan tuh ya. Sampai mendingan bang. Besok paginya lu bisa ikut muncak juga malahan ya. Iya bang, karena egois gue bang, harusnya gue nggak muncak bang. Iya, kondisi lu pada udah hancur banget ya. Padahal. Nah iya bang. Tuh lu sempet maksudnya tukeran nomor nggak tuh orang Pekalongan itu yang baik sama lu itu tuh? Enggak bang, Nggak. namanya aja juga karena Lupa. waktu posisi sadar nggak sadar sih bang. Iya. Jadi ibaratnya ya udah gitu. Jadi lupa ya. Lupa soalnya Padahal jasanya sangat naik bareng tapi turun nggak. Iya. Kita naik bareng bang. Jadi bertujuh sama orang Pekalongan itu 6, saya naik bareng, tapi pas sampai puncak cuma berempat doang, kita turun udah 6 itu udah misah gitu. Terus lu ketemu temen 3 orang lumayan solid ya. Solid bang. Ibaratnya lu pas lagi dalam keadaan drop itu mau mereka jalan pelan-pelan cuma 20 menit Iya, 20 Bang. dengan sabar. Bang. Padahal itu bikin drop dia juga kan karena Iya, ya jalan pelan itu kan bikin drop juga kan. Jauh juga ya itu. Sampai sekarang masih keep kontak sama orang itu. Masih bang, masih kontak bang. Masih kontak kan. Ini pala akhir bulan ini ngajakin ke Gede Pangrango. Gitu. Tapi ntar dulu deh, gue masih ada anak kecil. Iya. Oh itu udah lahir anaknya? Udah bang. Istri gimana istri sekarang? Istri, nah itu bang. Jadi pas gue muncak ke Slamet itu izin gue terakhir sama istri. Waduh, ini nggak apa-apa nih ceritain nih. Nggak apa deh bang. Gimana tuh gimana? Jadi pas gue naik ke puncak itu gue izin terakhir sama istri buat naik gunung. Setelah itu bulan Juli sekarang ini bang, bulan Juli tanggal 28 istri gue meninggal. Meninggal. Iya.
Setelah melahirkan setelah anak lu? melahirkan. Waduh, sakit atau gimana sih? Dibilang sakit enggak sih bang, sehat. Enggak. Ah, Berarti setelah melahirkan itu sebenarnya masih sehat gitu? masih sehat bang. Gak lama dari sempat- melahirkan itu? jadi boleh nggak cerita nih bang? Boleh, boleh dikit. Jadi setelah melahirkan seminggu, istri di rumah, ya kan. Terus di rumah juga ada pengalaman mistis juga gitu bang. Jadi dia kayak ngelihat seorang bapak-bapak tua berdiri depan pintu terus, depan pintu kamar gue bang. Pintu kamar apa pintu rumah? Pintu kamar, Pintu kamar. kamar kita gitu kan. Gitu terus habis itu dia nggak bisa tidur, dadanya ngerasa sesek gitu kan. Akhirnya gue bawa ke rumah sakit. Ibaratnya rumah sakit terbaik di Purwokerto lah. Gitu kan. Rumah sakit terbaik di Purwokerto, gue bawa ke situ. Terus gue masih ingat hari Senin gue bawa. Gue cerita ya bang, sorry bang. Gue cerita hari Senin gue bawa. Terus ngerasa dicek dokter itu semuanya normal, nggak ada kendala apa-apa. Cuma ada cairan di paru-paru. Akhirnya sama dokter kayak disedot bang, disedot, dibuang lewat air kecil, ya kan, air seni, terus udah hilang sehat. Terus hari Rabunya visit dokter jam 5 sore, gue masih inget banget bang, soalnya pengalaman gak terlupakan dalam hidup gue bang. Iya, iya. Jadi jam 5 terus visit dokter, boleh pulang katanya bang, Boleh pulang. boleh pulang, besoknya boleh pulang hari Kamisnya, gitu kan. Gitu udah seneng banget bang, soalnya istri gue udah kangen sama anak gue gitu kan. Baru lahir ya. Baru lahir gitu, tapi dengan syarat karena nanti pas pulang itu kan dia minum obat terus, jadi dia nggak boleh nyusuin. Oh, nggak boleh nyusuin. Nah di situ dia kepikiran dia baru punya anak, nggak boleh nyusuin, tapi gue kasih semangat, nggak masalah kok gitu kan. Yang penting sini air susu terakhir gitu kan. Jadi waktu itu dia mompa asi yang terakhir, ngasih ke anak gue anterin, hujan-hujan, terus dia di situ sendirian gitu kan, karena nggak ada yang nemenin gitu ya bang. Nah habis itu gue balik lagi, ternyata habis itu ada temennya, habis temen guru lah, dia kan istri gue dulu guru SD gitu. Terus cerita bahwa ada temennya segala macem, terus nggak kayak biasanya bang, ada jatah makan semalam gitu kan. Biasanya dia nggak pernah mau disuapin bang, baru kali itu istri gue yang minta disuapin Sama lu? sama gue. Aneh kan? Iya. Nah pas lagi nyuapin makan itu dia cerita bang, dari pertama kita ketemuan, kita pacaran itu 9 tahun. 9 tahun? 9 tahun. Buset. Gitu kita cerita dari nggak tahu kenapa dia ngajak cerita pertama kita ketemuan gini ya, gini gitu kan. Dari 9 tahun kita nikah, banyak cobaan segala macam gitu kan. Ya udah kita cerita terus dia pingin makan jeruk, minta dikupasin lagi bang. Gitu. Manja lah ya. Manja banget pokoknya, malam itu dia manja banget, nggak kayak biasanya. Terus nyampe pas mau tidur dia nyium seluruh muka gue bang. Iya, dia nyium seluruh dari kening semuanya diciumin, pokoknya lama banget dia nyiumin. Sampai gue bingung gini, loh bunda ada apa gitu kan. Nggak ada apa-apa, cuma kangen aja sama ayah. Bilang, padahal kita udah ketemu tiap hari bang gitu. Dia bilang kangen gitu. Terus dia pamit tidur. Padahal gue nggak tidur bang, gue mainan COC dulu kan. Zaman COC ya? Belum kan? Mobile Legend ya. Belum. Iya. Gitu gue main COC, terus dia mau tidur, dia pamit, dia bilang besok kalau bunda udah pulang game dihapus, ayah jangan suka main game gitu. Karena gue ngegame banget bang, gamer. Iya. Gitu ngegame, terus akhirnya ya udah gitu, iya gitu kan, iyain aja dulu lah. Yang penting pikiran gue iyain, yang penting gue bisa main karena war sih bang gitu. War. Terus akhirnya istri gue tidur jam 12:30 malam dia kejang. Terus sampai pertama lidah dia kegigit nyampe berdarah gitu. Terus kejang keduanya tangan gue bang, karena takut kegigit lidah lagi kan, malah lebih parah, akhirnya tangan gue tutupin buat nahan gigitnya. Nyampe kegigit, nyampe jam berdarah gitu. Nyampe pas istri gue bangun sadar, dia nangis. Tangan ayah kenapa? Gue bilang kecentok meja. Bohong, pasti kegigit bunda gitu. Dia nangis bang, bilang gitu. Terus dia kejang terus sampai pagi bang. Sampai pagi, jadi kalau kata diagnosa dokter itu jadi darah yang mompa ke otaknya dia nggak ada kalau dia tidur gitu. Turut berduka cita nih buat bang. istri lu. Sayang banget lo udah 9 tahun ya. Iya bang. Lu sayang banget sama istri lu. Udah bukan sayang lagi bang. Susah ngelupain bang. Sampai sekarang udah punya pacar lagi belum?
Masih setia sih bang. Setia ya? Ngurus anak dulu lah ya. Iya bang. Masih kecil, 2015, 5 tahunan berarti deh. 2016 ya lah. 4 tahunan ya berarti ya. Wah, masih lucu-lucunya tuh. Masih lucu-lucunya bang. Sekarang ikut sama lu. Ikut bang di sini. Buat pelajaran lah, temen-temen. Bener bang, jadi gini bang. Saat lu lihat apa namanya seorang wanita ngelahirin bang, di situ hati apa ya ibaratnya hati lelaki lu bakal kebuka. Oh iya. Lu bakal lebih hargain cewek, lu bakal lebih hargain ibu lu. Gimana perjuangannya seorang wanita buat lahir itu bener-bener nyawa taruhannya. Iya. Gitu bang. Jadi buat cowok hargain wanita. Camkan itu. Thank you banget nih Sin, lu udah cerita tentang pengalaman mistis lu dan endingnya ada cerita sedihnya lah. Gua turut berduka cita lah buat istri lu dan semoga ya lu dapat nanti ke depannya, kan nggak mungkin juga lu sampai tua sendirian kan. Semoga dapat yang lebih baik. Amin amin bang. Ya. Ini juga sebenarnya ada pingin bikin, gue kan juga dulu waktu SMA juga suka nulis juga bang. Jadi pingin gue apa nulis cerita gue, pengalaman hidup gue gitu kan. Bikin novel. Seperti bikin novel gitu bang. Tapi tokoh utama istri gue bang gitu. Patut dicontoh tuh. Instagram lu apa nih biar teman-teman mau follow, siapa tahu ngeliat update lu benar-benar bikin bukunya kan? Iya benar bang. Apa namanya istilahnya? Osin_Januar. Iya, pokoknya Osinya pakai H ya, OSHIN. Iya, nanti gue tulis di bawah lah ya. Siap bang. Iya. Ada yang mau disampaikan lagi nggak nih? Jadi gue cerita ini bang, sebenarnya gue pengen ngenang istri gue gitu bang. Jadi apa ibaratnya yang gue tadi bilang, terakhir gue pamit naik gunung. Ke istri gitu. Jadi pengalaman yang gak terlupakan. Terakhir gue pamit naik gunung, terus istri setengah akhirnya pingin ngerasain tahun baru gitu kan bareng gue gitu kan. Karena udah dulu kerjanya nggak di Purwokerto bang, jauh gitu. Gitu. Jadi gue cerita ini karena buat mengenang istri gue pas ini juga bulan Juli bulan yang sama dengan bulan yang meninggalnya. Dan hari Minggu besok tanggal 19 anak gue ulang tahun. Bentar lagi kan anak lu ulang tahun nih tanggal 19 ya. Iya, selamat ulang tahun nih. Bapaknya aja nih, kemungkinan kan kita belum tentu ketemu juga kan. Jarang-jarang kan. Thank you banget nih udah subscribe Lentera Malam juga. Oke siap bang, sering nonton kok. Jangan semua nonton ya. Enggak bang, soalnya nontonnya pas tiap malam bang. Kalau nggak bisa tidur. Betul, buat nemenin malam-malam kalian. Udah sekali lagi nih Sin, thank you banget udah cerita di sini, udah capek-capek jauh dari Cakung ke sini. Cakung bang. Udah ngeluarin waktunya, thank you banget lah pokoknya. Buat teman-teman juga gue terima kasih yang udah dengerin sampai habis. Gue Adit, oh iya jangan lupa subscribe, like, komen channel kita supaya kita semangat bikin video-video lagi. Ya udah cukup segitu aja. Gue Adit dari Lentera Malam, bye.